Peran tagline, ada satu kalimat satire yang berbunyi, "If God created Troy to be number one, we make him number two," mungkin terkesan nyeleneh, tetapi inti kalimat itu sebenarnya menantang otoritas, bisa dipahami artinya. Jika para dewa menciptakan Troy, dari kisah Trojan Horse, sebagai orang nomor satu maka kami akan membuat Troy menjadi orang nomor dua, ini artinya, kita, lebih sakti daripada para dewa Yunani tersebut, namun, itu bukan tagline biasa, Anda bisa lihat dengan jelas jika ada NCAA, yaitu American Football. Ketika Miami University dengan nama klubnya Hurricane berhadapan dengan University of Southern California dengan nama klubnya Troy, spanduk besar tersebut terpampang di stadion sebesar Gelora Bung Karno. Ini membuat ribuan penonton fans berat Hurricane akan menekan Troy WSC sejak dari masuk stadion hingga akhir pertandingan dengan yel-yel dahsyat tersebut. Hurricane lebih sakti dari para dewa karena membuat Troy orang nomor 2, dan faktanya, statistik pertemuan mereka walaupun prestasi WSC sangat bagus, sulit bagi Troy untuk dikandang Hurricane. Mungkin saya termasuk dari sedikit orang yang menggilai olahraga adu otot kasar ini, di Liga Profesional American Football, saya memilih 49ers. Sebagai tim idola saya, bahkan saya berlangganan TV kabel saluran ASN karena selalu menyiarkan langsung acara favorit saya tersebut, season tandingnya hanya sejak September hingga Januari saja. Karena season olahraga di Amerika dibelah-belah agar tidak rebutan di penyiarannya, jadi, September-Januari untuk NFL American Football, kemudian Desember-Mei untuk basket NBA, lalu April-Agustus baseball, di sela-selanya ada soccer dan minor league hockey. Sahabat pembaca mungkin tidak mengenal banyak olahraga tersebut, tetapi maksud tulisan ini bukan membahas bisnis olahraga, atau membahas dunia iklan olahraga. Saya ingin menulis tentang seorang coach pelatih yang benar-benar membuat perubahan hanya melakukan hal yang kecil, tetapi memiliki impact besar. Jim Harbaugh beberapa tahun yang lalu ditunjuk menjadi pelatih klub 49ers, setelah sebelumnya selama 5 season dipegang pelatih senior Mike Singletary. Klub 49ers selama 7 tahun terakhir selalu menjadi klub mediocre atau klub papan tengah, tidak garang seperti L0 atau 15 tahun yang lalu, namun, selama itu saya juga tidak berpaling ke klub lain untuk menjadi fans. Apa kelebihan Jim Harbaugh dalam 2 tahun selalu membawa klub tersebut ke puncak teratas NFL? Ini hal yang sangat aneh karena sejak dia masuk menjadi pelatih, pemainnya sama dengan yang dilatih oleh pelatih lama, tempat latihannya sama, metodenya sama, strateginya hampir sama, bahkan kalau saya sebagai fans berat mereka pun sampai hafal pola serangan double wishbone-nya yang terkenal. Yaitu juga, strategi defense dengan 5 pemain disebut Nickel defense, ya sama juga, namun, apa yang tahu-tahu membuat klub ini dari mediocre menjadi klub papan atas, klub 49ers memiliki tagline, Never Say Never yang telah diusung selama tahunan. Kemudian, Jim Harbaugh menggantinya dengan yel-yel, Who has got it better than us? Nobody. Jadi setiap pertandingan, Harbaugh akan berada di tengah-tengah pemain yang merapatkan tangan kanan mereka ke tangan Harbaugh dan kemudian sang coach berkata dengan keras, siapa yang lebih hebat dari kita? Dijawab oleh 36 pasukannya, tidak ada. Kalimat yel-yel tersebut menggema keras di stadion utama 49ers setiap mereka menjadi tuan rumah. Dan benar-benar menggetarkan, jika di tribun barat berteriak keras, Who has got it better than us? Di tribun timur membalas, Nobody. Itu terus berlangsung sepanjang pertandingan dan ternyata mengubah susunan chemistry dari para pemain, gelombang dan kelenjar adrenalin semangat bisa mengubah logika dan nyali, mereka demikian liar dan kompak sehingga 2 tahun terakhir dari 15 pertandingan dalam satu musim paling hanya kalah atau 2 kali, sebuah rekor statistik kemenangan yang mengagumkan. Klub itu hanya mengganti 2 hal, yaitu pelatih dan yel-yelnya. Demikian pula dalam sebuah korporasi, ada hal yang mungkin kecil tapi bisa memiliki impact atau pengaruh yang besar. Salah satunya adalah memiliki tagline. Tagline tak ubahnya adalah yel-yel tadi. Tagline adalah bahasa sederhana yang bisa dimengerti oleh pikiran bawah sadar seseorang. Salah satu contoh lain adalah Mang Sardi, seseorang yang selalu mengitari daerah Pondok Indah dan daerah kami di bilangan radio dalam. Setiap hari rasanya orang rebutan memanggil Mang Sardi ini untuk memberikan kerjaan kepadanya. Dia kemana-mana membawa kartu nama yang dicetak biasa, dan hal ini ternyata membekas di setiap benak orang yang membacanya, yaitu tagline di bawah namanya, secara pribadi. Dia orang Sunda, lucu, lugu,
Sering diajak bercanda dan menyenangkan, pekerjaannya adalah pekerjaan yang kita tidak mau kerjakan, ada yang bilang menjijikkan, ada yang bilang sadis, dan lain-lain. Kartu nama dia cetak sendiri pakai printer warna tertulis di bawah namanya, Sardi, pembunuh dari Garut. Ketika saya baca pertama kali, memang agak terkejut, tetapi ternyata memang sesuai dengan profesinya yaitu pembasmi kecoak, rayap, tikus dan sejenisnya, jadi, yel-yel atau tagline memiliki kekuatan yang sangat efektif untuk memengaruhi orang lain. Selamat memilih tagline.